Halo kaum penasaran dimanapun kalian berada, kembali lagi di Scary Box. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur film Red Sparrow. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk ngopi dulu, biar santuy. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Film Red Sparrow, film ini digarap oleh Francis Lawrence yang sebelumnya sempat bekerja sama dengan Ji Lau lewat The Hunger Games. Film ini dibintangi oleh Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence berperan sebagai Dominika, seorang balerina kebanggaan Rusia. Dia harus bekerja ekstra keras karena ibunya sedang sakit. Pada malam itu, Dominika akan mengadakan pertunjukan. Penampilannya sangat dinanti oleh penikmat balet di kota tersebut. Tarian balet Dominika pun mampu menyihir para penonton. Namun, tiba-tiba terjadilah insiden kecelakaan karena terdorong temannya. Dia akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dioperasi kakinya. Karirnya sebagai balerina harus pupus karena dia mengalami kecelakaan tersebut. Beberapa bulan pun berlalu. Sampai sekarang ia belum juga mendapatkan pekerjaan. Sang paman Ivan berempati padanya dan menawarinya sebuah pekerjaan. Pada awalnya Dominika menolaknya karena melihat kondisi ibunya dan keadaan ekonomi. Dia tidak punya pilihan lain. Di luar dugaan, ternyata pekerjaan dari sang paman justru membuat Dominika masuk ke lingkaran perang antara dua negara adidaya. Dominika pun enggak punya pilihan lain dan harus melewati berbagai hal demi menjadi seorang mata-mata. Keesokan harinya, Dominika pamit ke sang ibu dan mengikuti kelas mata-mata tersebut. Ia menjalankan misi pertamanya, memata-matai laki-laki yang bernama Dimitri. Dominika menuju hotel di mana Dimitri berada. Agar memikat sang target, Dominika memakai gaun yang cantik dan seksi. Dimitri yang melihat kecantikannya mulai tertarik. Mulailah chit-chat, lalu mengajak Dominika ke kamar hotel. Nah, adegan ini yang kalian mau kan? Jangan di-skip. Melihat Dominika melepas bajunya, Dimitri pun sakne. Melihat perilaku pria tersebut, Dominika ketakutan. Ia pun dipaksa untuk mulai berkebun. Baru beberapa kali cangkulan, dan tiba-tiba datang seorang yang misterius, bak pendekar. Datang ke kamar dan mencekik leher Dimitri sampai dia tertidur pula selamanya. Pria misterius itu membawa Dominika ke ruangan gedung, dan ternyata pria misterius itu adalah suruhan pamannya untuk menolong dirinya. Pamannya mengatakan dia lolos tes tapi untuk selanjutnya dia harus mengikuti kelas mata-mata di negaranya. Sesampai di camp, dia bertemu mentor dan pelatih yang bernama Metron. Metron menjelaskan bahwa Dominika itu berbeda, di mana yang lainnya dari background militer, sedangkan ia adalah seorang penari balet. Mendengar hal itu, tak menjadikan Dominika kecut nyali. Dia malah merasa tertantang dan mengikuti pelatihan tersebut. Di suatu kelas, pelatihnya menerangkan bahwa menjadi mata-mata harus siap dari segala kondisi. Pelatihnya menyuruh siswanya untuk melemahkan rudal, seorang tahanan, tapi siswa tersebut menolaknya dan harus menerima konsekuensi tidak lolos. Dominika pun tersadar bahwa dalam menjalankan misi tidak cukup hanya dengan ilmu bela diri, tapi menggunakan keelokan tubuhnya untuk melemahkan lawan. Di lain cerita, akhirnya dipertemukanlah dengan senior-seniornya yang sudah terjun ke lapangan. Dia akhirnya memilih senior yang bernama Tior dan mengajaknya ke dalam kamar. Dengan senang hati, Dominika makan pisangnya. Selesai menikmati, Dominika pun mandi besar.
Di sela-sela memakai handuk, datanglah siswa senior lain untuk menikmati tubuhnya. Dengan ilmu bela diri, Dominika pun melawan. Atas kejadian itu, pelatihnya memanggil Dominika dan dipertemukan dengan Jenderal Mata-Mata Negara yang merupakan teman paman Dominika. Di kelas, Dominika menjelaskan atas kejadian yang telah dialaminya. Dia dipertemukan dengan senior yang ingin menikmati tubuhnya. Dengan ikhlas, Dominika mempraktekannya, melepaskan semua pakaiannya di depan semua siswa, dan menyodorkan apem yang menyembul. Namun, seniornya pun tak sanggup melayaninya. Dia akhirnya lulus dan pulang menemui ibunya. Melihat potensi keponakannya itu, pamannya mengirimkan misi keduanya, memata-matai pengkhianat negara bernama Nathaniel. Dia adalah agen mata-mata Amerika. Dominika harus lebih berhati-hati karena lawan bukanlah lawan yang biasa. Ia pun berangkat menjalankan misi ke Budapest dan menyembunyikan identitasnya dengan nama baru bernama Katrina. Dengan mempelajari kebiasaan Nathaniel, Dominika mulai melancarkan aksinya. Ketika melihat Nathaniel berenang, Dominika akhirnya ikut nyemplung. Melihat bodi Dominika yang seksi, Nathaniel pun ngiler dan mengajaknya ngobrol. Tapi selang beberapa waktu, penyamaran Dominika ketahuan. Tak heran juga karena Nathaniel adalah seorang agen Amerika. Akhirnya, mereka berdua bertemu di acara kedutaan. Melihat di acara tersebut, mereka berdua memutuskan untuk makan malam. Tapi ditunggu-tunggu, Dominika tidak datang. Dominika mengikuti Nathaniel dari belakang. Melihat Nathaniel masuk ke dalam kamar, Dominika pun mulai jatuh cinta. Nafsu nih, nafsu. Ketika Dominika mengajak beradu bibir, Nathaniel menolaknya dan menyuruh memikirkannya. Setelah pulang ke rumah, pamannya menemui Dominika untuk menanyakan perkembangannya. Ketika sampai di rumah, melihat temannya yang bernama Marta berlumuran darah. Sebelumnya, Marta juga merupakan seorang agen mata-mata Rusia. Namun, karena Marta menjadi pengkhianat, akhirnya dihabisi oleh suruhan pamannya. Pria misterius itu mengatakan apabila Dominika menjadi pengkhianat dan membocorkan rahasia negara, dia akan mengalami hal yang sama. Melihat temannya terbunuh, akhirnya Dominika dibawa ke kantor polisi sebagai saksi. Setelah sampai di rumah, Nathaniel mendatangi Dominika dan mengajaknya ke apartemen untuk bekerja sama. Nathaniel pun berjanji akan melindungi Dominika. Setelah dipikir matang-matang, akhirnya Dominika setuju dan akhirnya mereka bercocok tanam. Enak nih. Keesokan harinya, Nathaniel menyuruh Dominika untuk menjalankan misi dan melaporkannya. Dia menjelaskan bahwa dirinya berhasil mendapatkan informasi tentang Nathaniel. Akhirnya malah Dominika direkrut menjadi agen rahasia oleh Amerika. Nah, di sini Dominika salah karena sudah berkhianat kepada negara. Dominika akhirnya menjalankan misi berikutnya, yaitu mengambil file dari senator Amerika. Dia berhasil menukar dengan disk yang asli dengan yang palsu dan memberikan kepada Nathaniel. Di saat yang sama, tiba-tiba agen mata-mata Rusia datang dan membawa Dominika. Nathaniel yang berusaha menolongnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata agen Rusia ini juga menginginkan disk tersebut dan Dominika menyerahkannya. Ternyata itu disk palsu. Akhirnya Dominika dipulangkan kembali ke negara Rusia untuk bertemu pamannya. Ketika disk itu disetel, ternyata Zong itu disk palsu dan Dominika pun disiksa. Dominika pun tetap mengelak meskipun mendapatkan siksaan. Ketika itu Dominika meminta untuk diberikan kesempatan. Setelah Ivan berunding dengan petinggi negara, akhirnya Dominika berangkat kembali ke Budapest untuk menemui Nathaniel. Mungkin saking rindunya, benih-benih cinta pun tumbuh. Cocok tanam berlanjut. Ketika Dominika terbangun, menyadari bahwa Nathaniel tidak ada, ternyata Nathaniel diikat oleh agen mata-mata Rusia.
Agar tidak dicurigai, akhirnya Dominika membantu agen Rusia tersebut. Ketika lengah, Dominika langsung menghajar agen itu hingga tidur selamanya. Dominika mengalami luka berat dan dibawa ke rumah sakit. Melihat kasus tersebut, Dominika diperiksa oleh polisi dan akhirnya dia kembali ke negaranya. Dia mengatakan ingin bertemu para petinggi Rusia dan menjelaskan bahwa pamannya lah yang menjadi pengkhianat. Karena telah menjerumuskan ke dalam hal ini, akhirnya Dominika bertemu dengan ibunya tapi harus meninggalkan Nathaniel dan tamat. Sekian dari Skeribok, tunggu video selanjutnya. Jangan lupa untuk share dan like video ini. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa.